selamat pagi. Hari ini kita belajar tentang hambatan kawat. Nah, saya gambarkan di sini sebuah kawat yang memiliki luas penampang A. Kawat panjang lah katakan ya, memiliki luas penampang A. Nah, misalnya ya, ini agak beda ya luas penampangnya. Nah, kawat ini memiliki panjang L, kemudian luas penampang A, dan setiap kawat memiliki hambatan jenis tertentu atau nilai hambatan jenis tertentu, yaitu ρ. Ini kita baca ρ, hambatan jenis, di mana hambatan kawat atau hambatan konduktor R itu adalah sebanding dengan hambatan jenis dikali dengan L atau panjang kawat dibagi dengan luas area atau luas penampang kawat. Jadi berbanding lurus hambatan kawat terhadap panjang kawat. Kalau panjang kawatnya semakin besar, maka hambatan kawat semakin besar. Nah, jika hambatan kawatnya, luas area kawatnya semakin kecil, maka hambatannya semakin besar. Tapi ini jika panjang kawat dan hambatan jenis kawat itu adalah konstan. Baik. Nah, kemudian kapankah kondisi ini bisa diterapkan? Kondisi ini bisa diterapkan jika pada suhu tetap. Nah, jika suhunya berubah-ubah, maka rumus ini tidak dapat diterapkan untuk menghitung R. Ya, untuk menghitung R tidak bisa jika suhunya berubah. Ini hanya bisa jika suhunya tetap. Baik. Kemudian ρ ini adalah hambat jenis kawat. Hambat jenis satuannya adalah ohm, meter, ohm dikali meter. Kemudian L ini adalah panjang, satuannya adalah N atau meter. A di sini adalah luas, ya, meter persegi, meter square. Kemudian yang terakhir adalah R, ini adalah hambatan, di mana satuannya adalah ohm. Ya, satuannya adalah ohm. Ini harus agak lentik ya. Baik, kemudian ketika kita berbicara tentang hambatan, maka ada satu hukum yang sangat identik dengan hambatan, yaitu hukum apa? Yaitu hukum ohm. Hukum ohm ini apa? Nah, kita lanjutkan di sini. Ya. Hukum ohm itu diperoleh dari sebuah eksperimen. Kita perhatikan di sini ada grafik arus terhadap tegangan, ya, arus dalam kurung ampere, kemudian tegangan dalam kurung volt. Nah, ketika eksperimen dilakukan, maka ketika tegangannya dinaikkan, ketika tegangan pada sebuah hambatan itu dinaikkan, maka arusnya juga naik. Ya, jadi sangat proporsional. Sehingga grafiknya ditemukan mencirikan sebuah garis lurus seperti ini. Nah, jadi ketika di titik ini nilai hambatannya sama dengan di titik yang ini, kemudian di titik ini, di titik ini. Kenapa sama? Karena nilai pembagian antara tegangan dan arus itu sama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa arus bawah hambatan itu memiliki nilai yang tetap. Hambatan itu memiliki nilai yang tetap selama mematuhi hukum yang disebut dengan hukum ohm. Nah, inilah hukum ohm, ya. Hambatan memiliki nilai yang tetap ketika arus dan tegangan memiliki nilai, atau ketika tegangan dinaikkan, arusnya juga naik. Sehingga hambatan memiliki nilai yang tetap. Nah, jika kita katakan di sini adalah sudut theta, maka tangen theta di sini adalah depan per alas, ya, sama dengan ini V, ini kan I. Jadi sama ya, V ini I-nya sama juga dengan yang I, maka V dibagi dengan I.
Oke, tangen theta sama dengan V dibagi dengan I, di mana M itu adalah gradien, itu sama dengan tangen theta. Maka bisa kita katakan bahwa tangen theta ini adalah sama juga dengan hambatan, atau R sama dengan V dibagi dengan I, atau bisa kita katakan V sama dengan I dikali dengan R. Nah, inilah yang dikatakan dengan rumus hukum yang sangat terkenal itu ya, rumus hukum Ohm. Baik, untuk kemudian tadi kita sudah singgung untuk suhu tetap. Sekarang kita akan singgung untuk suhu berubah. Bagaimanakah persamaannya untuk suhu berubah? Nah, persamaannya untuk suhu berubah adalah delta R itu adalah R0 dikali alfa dikali dengan delta T atau perubahan suhu. Maka di sini bisa kita jabarkan bahwa delta R ini adalah R akhir dikurang R awal sama dengan R awal dikali alfa kali delta T. Karena kita perhatikan, kita keluarkan R0-nya sehingga kita mau mencari RT. RT atau R akhir, hambatan akhir kawat sama dengan hambatan awal ditambah R0 kali alfa kali delta T. Oke, setuju? Baik, kemudian kita keluarkan sama dengan R0 dikali 1 tambah alfa dikali delta T. Karena R0 dikali 1 adalah R0 dikali alfa delta T adalah R0 alfa delta T. Oke. Dimana delta T di sini adalah T awal atau T akhir dikurang T awal. Oke. Saya harap video ini dapat bermanfaat bagi kita untuk mengetahui rumus dari hambatan kawat pada suhu tetap dan pada suhu berubah. Untuk selanjutnya akan dipelajari tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel pada rangkaian listrik. Terima kasih.